Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara. Semoga hari ini kita semua berlimpah dengan sukacita. Ada kata yang bernas dari Yesus yang menjadi kebenaran universal. Pohon dikenal dari buahnya. Apabila buahnya baik, maka ia berasal dari pohon yang baik. Tapi kalau buahnya asam, maka ia berasal dari jenis pohon yang menghasilkan buah yang asam. Atau sebaliknya, dari pohon yang baik pasti akan keluar buah yang baik. Tapi dari pohon yang jahat akan keluar buah-buah kejahatan. Kata-kata bernas yang dikatakan oleh Yesus ini terjadi ketika banyak orang takjub melihat karya Allah di dalam Yesus yang sanggup mengusir roh jahat yang membelenggu seseorang sehingga ia menjadi bisu dan buta. Sekarang ketika roh jahat itu diusir dari orang itu, ia bisa melihat dan bisa berkata-kata. Sementara itu orang-orang Farisi justru sebaliknya. Ketika orang banyak merasa takjub, ketika orang banyak memuliakan nama Tuhan, mereka justru menuduh Yesus mengusir setan atas kuasa Beelzebul, penghulu setan. Menuduh, menjatuhkan, menyebar kata-kata kebencian, ini adalah buah yang dihasilkan oleh orang-orang Farisi. Mereka tidak pernah bisa menolong orang bisu dan tuli. Mereka tidak pernah mengusir orang yang kerasukan setan. Mereka tidak pernah menolong mentahirkan orang yang mengalami pendarahan. Mereka tidak pernah memulihkan orang yang sakit kusta. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memberikan stigma kepada orang-orang itu sebagai orang-orang yang berdosa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghakimi dan menjatuhkan penghukuman. Ketika seseorang melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan, yang bisa mereka lakukan justru hanyalah menuduh, menjatuhkan, dan mencari-cari kelemahan orang tersebut. Saudara-saudara, mari kita berefleksi, buah apakah yang sudah kita berikan bagi kehidupan ini? Apakah buah-buah yang dihasilkan oleh orang-orang Farisi ataukah buah-buah kehidupan sebagaimana nyata dari apa yang dilakukan Yesus? Kalau kita belum bisa melakukan kebaikan-kebaikan besar, lakukanlah kebaikan-kebaikan kecil. Sebab kebaikan-kebaikan kecil kalau kita lakukan setiap hari, maka satu waktu kita akan takjub karena begitu banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Kalau kita belum bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecil, penuhilah hati kita dengan niat dan tekad untuk menjadi pelaku kebaikan. Sebab apabila tekad kita sudah menjadi bulat dan hati kita sudah menjadi mantap, pada waktunya akan membuahkan buah-buah yang baik bagi kehidupan. Tapi janganlah kita seperti orang Farisi. Ketika tidak sanggup melakukan kebaikan, hati mereka dipenuhi iri hati, kebencian, prasangka, sehingga buah yang mereka hasilkan adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Selamat melakukan kebaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.